Oke, jadi kemarin nih kita ada modif keyboard murah meriah. Yang satu ini sebenarnya. Dan ada yang komen bilang kalau harga modifnya itu hampir 10 kali lipat harga keyboardnya. Sebenarnya lebih dari 10 kali lipat karena keycapsnya aja udah mahalnya setengah mati. Makanya gue ganti sekarang. Dan sebenarnya dari semua video modif keyboard murah meriah yang kita pernah lakuin, hampir selalu ada komen-komen mirip-mirip kayak gitu sih. Bang, gila, modifnya mahal banget. Tapi untuk kita-kita yang suka modif-modif, ya sebenarnya seru-seru aja sih. Lagian kan kita nggak mesti beli semuanya langsung gitu. Kita bisa beli satu-satu, beli online lewat Tokopedia yang sekarang ada voucher diskon. Yes, diskon 50% untuk minimal pembelanjaan 100.000. Kalian bisa pakai kodenya yang gua udah tulis di bawah sini atau copy paste aja yang ada di deskripsi. Cuman sampai periode tanggal ini aja, jadi pastiin kalian pakai sebelum kehabisan. Gak mesti barang-barang keyboard juga kok. Apapun itu yang kalian pengen bisa dapetin diskon, jadi pastiin pakai kodenya ada di bawah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu adalah, mending beli keyboard murah meriah kayak gini, terus kita modif sampai mahal, atau beli keyboard yang memang udah mahal dari sananya, tapi nggak perlu dimodif. Sekarang gue ganti keycapsnya aja biar lebih adil lah harganya sama keyboard yang satu ini, dan totalnya setelah modif itu di sekitar 1,3 jutaan. Dan yang keyboard satu lagi, ini adalah Noir N1X yang terbaru. Keyboard level enthusiast yang udah lengkap banget dengan semua fitur-fitur yang kita butuhin dari keyboard zaman sekarang ya. Dan harganya juga sama di sekitar 1,3 juta. Jadi pertanyaannya adalah pilih yang mana? Dan mungkin siapa yang punya suara lebih enak? Coba kita lihat nanti. Nah, kalau kita lihat dari desain kedua keyboard ini sih, ya yang Noir N1 kelihatan lebih keren lah ya. Gue suka kalau keyboard punya bezel yang tebel kayak gini. Keduanya masih pakai plastik, tapi yang Noir ini punya kualitas yang lebih bagus, teksturnya juga lebih enak di tangan. Ditambah juga ada kayak semacam badge yang terbuat dari aluminium gini, bikin keren-kerenan doang. Sedangkan biasanya di keyboard yang murah itu kita paling cuma dapat stiker doang kayak gini. Keyboard sih kita selalu lihat di atas ya, bukan di bagian bawah, tapi ya lumayan lah, ini kerasa kayak lebih premium aja gitu. Dan biasanya juga keyboard yang murah itu cuman satu piece aja di bagian bawah, karena biasanya mereka sistem mountingnya itu tray mount, jadi nggak butuh ada apa-apa lagi di atas. Sedangkan yang ini pakai gasket mount. Dan untuk tipe mounting kayak gitu sih memang harus punya dua piece ya, bottom case dan juga top case di sini. Jadi biasanya sih mereka punya kualitas yang lebih tipis sih ya, karena ya mau nggak mau, karena mereka ada dua layer gitu. Jadi kalau misalkan kita goyang-goyangin kayak gini bakal ada sedikit kerasa flex, sedangkan yang murah itu lebih keras, gua nggak bakal bohong. Nah, kalau kalian udah sering nonton video gua soal modif keyboard murah meriah, kalian pasti tahu kalau kita itu selalu kayak masukin foam ke dalam. Tambahin case foam lah, tambahin mungkin plate foam, PE foam, tape mod juga, pokoknya semua hal itu. Dan biasanya di keyboard mahal sih kita rata-rata udah dapet semua ya. Yang Noir ini juga udah lengkap, ada case foam, ada plate foam, ada switch pad juga yang fungsinya kurang lebih sama PE foam yang kita masukin ke dalam sini biar suaranya lebih enak aja. Dan yang terakhir yang biasanya sebenarnya nggak terlalu banyak keyboard dapet itu adalah tape mod. Tapi di sini dapet. Kita dapet tape-nya langsung yang udah ada potongannya juga, jadi kita nggak mesti lobangin sendiri. Walaupun sebenarnya tape kayak gini juga nggak mahal dan gampang aja ya kita taruh dimanapun. Tapi ya udah include di box, ya gua nggak bakal komplain. Nah, untuk keycaps itu adalah hal yang menurut gua itu paling penting, karena itulah yang bikin keyboard kita itu punya estetik sendiri ya. Dan sejauh ini sih keyboard murah meriah itu hampir selalu punya keycaps yang kurang bagus sih ya, bisa dibilang. Tapi bukan berarti yang mahal itu sempurna dan bagus banget juga. Nggak semuanya dapat keycaps yang gua suka ya. Tapi kebetulan untuk yang ini gua lumayan suka loh. Ini punya font yang lucu banget ya, kecil-kecil gitu dan posisinya di tengah. Tapi kalau kita perhatiin baik-baik, ini nggak terlalu di tengah-tengah banget sih, bikin gua agak sedikit OCD. Teksturnya enak, warnanya cakep banget menurut gua, terutama yang warna hijau ini. Dan kita juga dapetin novelties gitu di dalam boxnya kalau kita mau pakai. Dan ya menurut gua ini bikin keyboardnya jadi kerasa unik dari sononya langsung, nggak perlu kita beli keycaps lagi. Nah, setelah keycaps ada switch, dan untuk yang Noir ini sih mereka pakai KTT KU Brown, switch yang baru pertama kali gue pakai juga ya. Dan ini tactile, walaupun gue lebih suka linear, tapi ini tactile-nya lumayan sih, gue cukup suka ya. Dia nggak terlalu heavy banget. Tactile-nya itu pronounced tapi tetap lembut karena dia udah preloop juga, nggak ada suara ping
bersih banget. Gue sih suka ini switch yang nggak perlu diapa-apain lagi. Sedangkan yang murah-meriah ini, untuk switchnya gue jujur agak sedikit lupa ya, karena gue udah buang, uang udah nggak punya lagi. Tapi biasanya nggak jauh-jauh dari kayak Autemu Red atau Autemu Blue gitu, yang menurut gue sih lumayan layak lah untuk diganti ya. Gak jelek-jelek banget sih, ya tetap bisa dipakai kok. Tapi ya demi kemakmuran anak dan cucu kita, lebih baik diganti. Oke, habis itu PCB. Dan PCB ini gampang banget. Ada pemenang yang sangat jelas. Itu adalah yang lebih mahal. Hot swap 5 pin, cabutnya gampang. Di yang mahal, kalau kita mau cabut switchnya copot dengan mudah. Kalau yang di sini, jari kita yang copot. Bisa colok baterai, dan untuk softwarenya kebetulan yang keyboard ini mereka bisa support VIA dan QMK, jadi mantep banget. Bisa wireless juga, Bluetooth dan juga dongle, dan untuk RGB kalau kalian suka kayak gituan juga ya di sini lebih bagus lah. Bahkan gua nggak tahu di sini RGB-nya bisa mati atau enggak ya. Kayaknya sih nggak bisa ya. Ada knob juga di sini. Jadi ya semua fiturnya itu datang dari PCB, dan ini sih hampir sama sekali bisa bilang nggak ada fitur sih ya, cuman colok aja gitu, kelar. Nah, kalau untuk plate-nya, ini bisa dibilang selera masing-masing sih ya, karena semua keyboard itu kadang-kadang punya plate yang berbeda-beda. Untuk yang Noir ini mereka pakai POM, dan menurut gua lumayan sih enak, itu sangat fleksibel dan suaranya juga lumayan oke. Dan biasanya untuk keyboard yang murah meriah gini, mereka antara pakai plastik yang bener-bener plastik melamin gitu, atau pakai stainless steel. Tapi balik lagi, plate itu selera masing-masing, dan menurut gua sih lumayan seru sih untuk eksperimen beda-beda bahan plate ya. Gua pribadi sih sukanya sama aluminium aja, nggak perlu yang fancy-fancy gitu. Tapi yang POM juga nggak ada masalah, dan sebenarnya yang plastik melamin ini gue juga nggak ada masalah. Cuman emang kalau dipegang itu bahannya kayak jelek banget. Kerasa ini murahannya setengah mati. Dan hal lain yang jelek itu biasanya juga di stabilizer. Bahkan yang keyboard satu ini, stabilizernya itu cuma ada di spasi, yang lain nggak ada. Sedangkan stabilizer di keyboard yang satu ini, mereka pakai screw-in stabilizer, jadi dia dicantol langsung di PCB-nya, jadi lebih stabil, dan kebanyakan di orang komunitas juga lebih suka sama screw-in stabilizer. Tapi sebenarnya untuk sistem plate mount stabilizer yang keyboard murahan ini pakai, itu bagus-bagus aja sih, nggak ada masalah. Tapi kebetulan yang satu ini aja agak sedikit jelek. Bahkan tiangnya yang spasi itu bengkok. Jadi ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah perbedaannya. Apa sih yang kita dapat dari keyboard mahal ini dibanding keyboard yang murah-murah kayak gini. Tapi kalau misalkan keyboard murah ini kita modif sampai harganya pun sama dengan keyboard yang mahal, kalau dari suara, mana yang lebih bagus? Coba kita dengar. Dan sebenarnya jawaban itu adalah tergantung. Suara keyboard itu selera masing-masing, dan suara juga bukan tujuan akhir di sebuah keyboard sih. Memang kita suka, gua suka terutama. Kayaknya kalau keyboard suara enak, itu kerasa kayak ketiknya itu enak. Dan kalau boleh jujur, dari tes ini, gue lebih suka suara keyboard yang murah. Tapi itu juga banyak faktor dari switch apa yang kita pakai. Ini kayaknya switch yang gue pakai sekarang memang lumayan talky banget sih ya. Jadi enak banget didengar gitu. Keycapsnya juga ada faktor, dan juga sistem mountingnya. Tray mount itu memang punya karakteristik yang lumayan enak sih, gue nggak bakal bohong ya. Kalau dibandingin sama kayak gasket mount gitu loh. Gasket mount itu agak sedikit muted, kayak nggak terlalu keluar suaranya. Tapi tray mount itu punya rasa ketik yang lebih keras dibanding gasket mount. Gasket mount itu kayak seimbang aja di semua sisinya ya. Dan gue sekarang yang kerjaannya hampir selalu ketik-ketik doang, kayak ketik script kayak gini. Ketik di keyboard yang lembut itu
jauh lebih enak untuk jangka waktu yang lama. Tapi untuk kalian-kalian yang cuman peduli sama suara aja, ini gua balik lagi ya, cuman peduli sama suara aja. Keyboard murah meriah kayak gini, kalau dimodif itu bisa banget. Tapi untuk mayoritas orang-orang yang mungkin nggak peduli sama keyboard, gue lebih merasa aman rekomen keyboard yang udah jadi aja langsung kayak gini, karena fiturnya itu jauh lebih nyaman untuk kebanyakan orang. Kalau yang modif-modif kayak gini tuh lebih untuk seru-seruan aja, dan balik lagi kita juga nggak mesti belinya itu plek-plekan langsung. Kita bisa beli keyboardnya dulu cuman 190.000, terus udah lupain aja. Mungkin kedepannya pas kita udah ada duit lagi, barulah kita tambahin kayak beli switch, nanti bulan depan lagi baru beli keycaps dan lain-lain. Jadi mungkin kayak gitulah perbedaan dua keyboard yang harganya mirip-mirip ini. Satu mahal karena dimodif, satu lagi mahal karena dari sananya. Kalau kalian pentingin kenyamanan, gua bakal rekomen keyboard yang udah jadi kayak gini aja. Dan ini not bad kok, Noir N1X, mantap juga. Dan kalau kalian pengen seru-seruan, iseng-iseng aja dan punya dananya juga, ya bikin-bikin kayak gini juga nggak ada salahnya kok. Siapa tahu kalian suka. Jadi kayak gitu aja, kasih tau gue di komentar di bawah kalian lebih suka yang mana. Dan ingat, kalau kalian pengen belanja di Tokopedia, pakai voucher yang udah gue taruh di bawah untuk dapetin diskon. Oke, bye.